Maaf, sekarang gua tanya. Di Kristen aja, di mana di non Muslim? Agama abang yang dulu. Agama gua yang dulu. Oke. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah membantu. Kali ini kita akan membahas tentang kedua mu'alaf, yaitu Adam sama si Andre. Andre itu pirang teman-teman sekalian, mau jadi orang barat gitu ya. Seram, menurut saya seram ya. Teman-teman, di mana mereka menanggapi sebuah cuplikan video daripada Ustadz Abu Janda atau Permandi Arya yang berkata bahwasanya itu tidak ada di Al-Quran untuk memakai hijab ya. Jadi mulutnya ditutup teman-teman sekalian ya, seperti Islam-Islam yang kayak ninja gitu ya, hanya matanya aja yang kelihatan. Nah, itu tidak ada perintah katanya. Kemudian Ustadz Abu Janda juga menanyakan bahwa tunjukkan ayat kepada saya dalam Al-Quran di mana melarang mengucapkan selamat Natal. Karena saat itu Abu Janda memberikan hadiah 50 juta jika ada yang bisa menunjukkan ayatnya. Yang menarik yang perlu kita komentari adalah seharusnya mereka menjawab Ustadz Abu Janda, malah mereka lari untuk membahas kekristenan. Mereka kutip 1 Korintus pasal 5 dan 6 teman-teman sekalian mengenai penggunaan jilbab ataupun penggunaan kerudung dalam kekristenan. Ya, jadi ini tidak nyambung. Seharusnya mereka menjawab dari sisi Al-Quran mengenai pernyataan daripada Ustadz Abu Janda, malahan mereka larinya ke Kristen dan menjelekan kekristenan. Oleh karenanya mari kita melihat videonya supaya kita bisa paham bersama-sama. Berikut videonya. Maaf, sekarang gua tanya. Di Kristen aja, di mana di non Muslim? Agama abang yang dulu. Agama gua yang dulu. Oke. Alhamdulillah Bang sehat. Andre, ini kita lagi dalam kasus serius. Ada beberapa ada konten ya yang mungkin ini oknum ya. Kita sebut saja mungkin dia ini katanya Ustadz Abu Janda. Nah, ini ada statement dia yang mengatakan yang mungkin ini bisa menjadi kericuhan nih buat umat beragama Islam khususnya gitu, Bang Andre. Yang viral itu ya? Ya. Yang masalah hijab. Oke, mau dengar kan? Ini dia ininya namanya tuh postingannya. Kalau hukumnya adalah wajib. Pertama, nggak ada. Cari ayat di Al-Quran yang perintah menutup muka ada nggak ada. Perintah menutup kepala, menjemur sampai ke dada itu ada. Itu ayatnya jelas ada. Tapi tutuplah mukamu karena muka aurat tidak ada. Gua kasih 50 juta nih duit gua nih, gua kasih lihat nih 50 juta kalau bisa tunjukin ayat dalam Al-Quran atau hadis yang bunyinya dilarang mengucapkan selamat Natal. Alhamdulillah sampai sekarang kagak ada yang bisa tunjukin. Nggak bilang di video foto sama si itu kan, lu tuh harusnya berterima kasih kepada wayang kan. Kalau kagak ada wayang, mungkin mayoritas agama di Indonesia ini masih agama Hindu karena sunan-sunan itu, wali-wali Songo itu menggunakan wayang sebagai media dakwah gitu kan. Ada orang-orang yang pertama Nah, gitu ya Bang Andre. Okay. Jadi di sini ada 3 poin nih Bang Andre. Pertama, dia bilang bahwa cadar itu bukan syariat Islam. Nah, ini kan apa ya? Gimana ya? Kan ini salah satu pola pikir yang harus dirubah nih. Mungkin dari persepsi Bang Andre nih. Silakan Bang Andre menanggapi tentang hal tersebut. Gimana? Sekarang gini, dia tuh mengatakan bahwa tidak ada di ayat Al-Quran mengenai cadar. Ya. Atau apa namanya, pokoknya kan ada di Imam Syafi'i, ya kan? Diwajibkan segala macam. Dia tetap ngotot di ayat Al-Quran, ya kan? Nyari gitu. Nah, saya ini aja, ini contoh aja satu. Ini di Al-Quran, ya kan? Di surat Al-Ahzab ayat 53 itu Al-Quran bukan? Al-Quran itu. Al-Quran ya. Kita dengar kata-katanya aja, bro. Ya. Kita dengar kata-katanya aja. Kata-katanya. Ya. Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Kenapa harus ditekankan di balik hijab? Paham nggak? Ya, paham.
Kenapa nggak minta aja? Maksudnya gitu loh. Kenapa di sini ditulis di balik hijab? Ya. Ini salah satu bahwa kan ditutup. Tertutup. Dibuka di balik hijab. Come on, jangan bodoh. Ini ada nih, ya kan? Memang tidak ada ditulis tidak apa namanya diwajibkan untuk menggunakan cadar begini. Ya. Maaf, sekarang gua tanya. Di Kristen aja, di mana di non Muslim? Agama abang yang dulu. Gitu. Agama gua yang dulu. Oke. Bahwa itu juga ada aturan main pakai hijab. Oh ada. Aturan mainnya itu bahwa sebenarnya gini. Ini gue bukain ya, Boy. Itu di 1 Korintus 11 ayat 6. Ya. Itu sebenarnya perintah sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, ya kan? Atau enggak dibotakin kepalanya kalau lu nggak mau. Tapi dibotakin itu sebuah penghinaan bagi perempuan. Makanya itu tudungilah kepalamu. Tudung itu apa sih, Bo? Kerudung. Tapi dijalankan nggak sama mereka? Yang sudah ada aja tidak dijalankan. Teman-teman sekalian, itulah yang kita bisa dengarkan dari ocehan dari kedua mu'alaf, baik Adam maupun juga si Andre. Teman-teman sekalian, seharusnya mereka berfokus untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Ustadz Abu Janda mengenai kerudung dan juga hijab, ya, di mana menutup mulutnya. Jadi ada istilahnya kayak ada ya muslim-muslim yang kayak ninja gitu ya. Jadi mereka tutup dari atas. Jadi hanya mata saja yang kelihatan gitu ya. Seluruh tubuhnya sudah ditutup dengan kain. Dan biasanya mereka berpakaian hitam. Teman-teman sekalian, nah bagaimana kalau mereka berpakaian putih? Jadi bisa saja kita takut dengan mereka ya. Karena kita tidak kenal siapa sih ini. Karena hanya mata yang kelihatan. Teman-teman, ini juga akan menjadi problema dalam Islam ya. Ada banyak sekali juga yang berbeda pendapat mengenai itu. Ada yang berkata cukup pakai kerudung saja dan menutup bagian tubuh yang lain supaya sopan saja dan tidak memicu hawa nafsu bagi laki-laki. Dan ada juga yang berpendapat itu yang lebih bagus ditutup semua. Jadi itu sebenarnya itu tidak masalah, teman-teman. Selagi mereka berbicara mengenai aturan agama mereka dan juga mengenai pertanyaan daripada Abu Janda, itu tidak masalah buat kita. No problem. Kita tidak ada urusan. Tetapi di sini mereka jelas mengutip 1 Korintus pasal 11 ayat yang kelima. Saya bacakan teman-teman sekalian supaya kita paham, karena hal ini yang perlu kita luruskan. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertunung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Dan dia katakan bahwasanya orang-orang Kristen justru mengabaikan hal ini, tidak melakukan hal itu, tidak pakai kerudung ya. Ingat, orang-orang Kristen di Timur Tengah itu tetap juga menundungi kepalanya ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Karena itu teman-teman sekalian berbicara tentang tradisi dan budaya mereka. Kontekstualnya, mu'alaf Andre ini dan juga Adam, mereka tidak paham tentang kontekstual. Itu sebabnya teman-teman mereka keliru. Ya, mereka masukkan budaya-budaya Arab di Indonesia. Maka jangan salah ya, dari sebagian besar dari mereka yang suka buat kericuhan di negeri ini, teman-teman sekalian, mereka selalu menerapkan aturan-aturan daripada Arab ya. Budaya Arab mereka perlakukan di Indonesia. Padahal teman-teman sekalian, Indonesia kaya akan budaya, tetapi mereka singkirkan semuanya itu, lalu mereka masukkan budaya Arab ya, sehingga ke Arab-Araban ya. Baik, teman-teman sekalian, ini perlu kita luruskan, karena kalau tidak diluruskan ini akan menjadi kekeliruan dan juga pemicu kesesatan bagi orang-orang Kristen ketika mereka mendengarkan ya ocehan daripada kedua mu'alaf ini. Pertama-tama kita kembali kepada kontekstual, teman-teman sekalian. Apa kontekstual? Di orang Yahudi pada waktu itu, di kultus ya untuk penyembahan dewa-dewi pada waktu itu yang memimpin liturgi, yang memimpin doa kepada dewa-dewi itu ya harus laki-laki, itu biasanya perempuan tidak diizinkan. Nah, teman-teman, di dalam konteks 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6, itu Rasul Paulus menegaskan tentang bagaimana perempuan ya, supaya perempuan itu tidak menimbulkan yang namanya itu kericuhan dalam ibadah, ataupun suasana ibadah itu akan terganggu dengan pakaian yang sembrono ya. Karena kenapa perempuan diharuskan pakai kerudung?
Karena kerudung pada waktu itu teman-teman sekalian itu untuk menandakan bahwa perempuan di antara orang Yahudi adalah perempuan baik-baik dan juga perempuan yang sedang menunjukkan kesetiaannya kepada laki-laki. Sementara atau kepada suaminya teman-teman ya. Sementara perempuan yang tidak berkerudung, yang tidak menudungi kepalanya atau rambutnya, membiarkan rambutnya terurai begitu saja, maka itu dianggap sebagai pelacur. Kenapa dianggap sebagai pelacur teman-teman sekalian? Karena dia bebas kepada siapapun. Dia bisa teman-teman sekalian yang mencari laki-laki lain dan menandakan ketidaksetiaannya kepada suaminya. Kemudian, kalau perempuan rambutnya dicukur seperti dilakukan Rasul Paulus, kalau kamu tidak menundungi kepalamu, maka harus cukur rambutmu juga. Dan kalau rambut perempuan sudah dicukur, di budaya kontekstualnya, ya di Korintus pada waktu itu dan bercampur dengan budaya Yahudi, maka itu juga sebuah penghinaan dan itu identitas perempuan itu dianggap lesbian. Ya, dianggap lesbian yang berambut pendek. Itu sebabnya perempuan-perempuan Yahudi dan sebagian besar juga jemaat di Korintus wajib memperpanjang rambut mereka dan mereka tidak boleh memotongnya sampai potongan sebahu misalnya gitu ya. Harus panjang rambut mereka dan harus mereka tundungi tanda kesetiaan mereka kepada suami-suami mereka ya. Jadi kalau seandainya mereka tidak pakai yang namanya kerudung, maka itu akan menimbulkan sebuah pemahaman yang salah terhadap laki-laki yang lain. Akhirnya teman-teman sekalian, ada laki-laki yang akan mendekati mereka dan mungkin mengajak mereka tidur. Karena pada dasarnya perempuan yang tidak berkerudung itu pelacur-pelacur, ya. Tetapi ketika mereka berkerudung, maka mereka dihormati. Perempuan itu akan disapa dengan baik dan itu tidak akan diganggu karena mereka berpakaian sopan. Demikian juga kalau kita bicara dengan 1 Korintus pasal 5 dan 6 ini, bahkan dari ayat 2 hingga ayat 17 teman-teman sekalian, 1 Korintus pasal 11 itu berbicara tentang aturan tata liturgi, di mana ketika perempuan memimpin liturgi maka dia harus menundungi kepalanya atau berkerudung, karena jika tidak itu merupakan penghinaan dan akan mengganggu suasana ibadah di Korintus yang sedang dilaksanakan. Jadi teman-teman sekalian, Alkitab harus dilihat kontekstualnya, juga sebab akibat, dan juga kita akan lihat tentang budaya dan adat istiadat yang sedang berlangsung saat itu. Ya, makanya kekristenan ini teman-teman bisa diaplikasikan kepada segala budaya, segala bangsa. Ya, Rasul Paulus selalu katakan, jika aku di tengah-tengah orang Yahudi, maka aku adalah orang Yahudi. Jika aku di tengah-tengah orang Yunani, maka saya adalah orang Yunani. Jika saya berada di tengah-tengah orang Indonesia, saya orang Indonesia. Dan inilah yang digunakan juga oleh para misionaris. Demikian saya teman-teman sekalian, saya orang Nias tapi saya tinggal di Kalimantan. Maka saya harus berbicara seperti orang Kalimantan, saya harus berbudaya seperti orang Kalimantan. Saya juga harus mengikuti adat istiadat yang ada di Kalimantan. Kecuali penyembahan yang menyimpang daripada Tuhan Yesus Kristus, tentu saja juga saya tidak ikut. Karena Rasul Paulus berkata, janganlah kamu ikut sesembahan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus. Maka teman-teman sekalian, kepercayaan kan itu kan urusan pribadi. Tetapi soal budaya, ada istiadat, itu harus dijunjung tinggi dan kita harus menghargainya. Jadi teman-teman terjawab ya mengenai 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6 mengenai memakai kerudung. Sekarang begini, buat Bang Andre dan juga Adam, saya hanya pesankan, silakan urus agamamu saja. Urus mengenai Al-Quran, hadis yang juga sangat banyak yang bertentangan. Misalnya minum kencing onta halal, ya. Kemudian orang yang murtad dari Islam itu halal darahnya, gitu. Atau misalnya tentang kenapa Muhammad banyak istrinya. Kenapa Muhammad itu menikah dengan umur yang 9 tahun, di bawah umur misalnya. Atau tentang Islam yang lain lah ya. Gitu. Kapan Muhammad ketemu dengan Tuhan? Ya. Kalau seandainya diterapkan tentang sunat dalam Islam, contohnya ini ya, ini harus kalian bahas. Ya. Bisa enggak ditunjukin di mana ayatnya Muhammad disunat? Gitu ya. Atau mengenai nubuatan-nubuatan tentang nabi dari Arab. Ya, jangan pakai Alkitab, jangan kamu kait-kaitkan dengan Kristen,
Apalagi kalian katakan sebagai Nasrani gitu ya. Karena sama sekali tidak ada kaitannya. Ya, kalau kalian bahas Nasrani, Nasrani aja, nggak usah bahas-bahas kekristenan. Tapi kalau kalian bahas Nasrani, lalu kaitkan dengan Kristen, ini sudah pasti berurusan dengan kami yang apologet Kristen ya. Jadi terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Biarlah penjelasan singkat saya mengenai penggunaan kerudung. Ya, itu bukan keharusan dalam agama Kristen ya. Itu hanya berbicara tentang kontekstual, budaya dan adat istiadat yang berlaku di orang-orang Yahudi dan juga jemaat di Korintus pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus membicarakan hal itu sesuai dengan kontekstual. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.